Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nehatu Kamal. Saya dari kelompok 1. Hari ini saya akan menjelaskan perlawanan rakyat terhadap Portugis, yaitu perlawanan rakyat Aceh. Nah, jadi di sini saya akan menceritakan tentang latar belakang terjadinya perang Aceh. Yang pertama, Aceh adalah negara merdeka dan kedaulatannya masih diakui penuh oleh negara-negara barat. Dalam Traktat London 17 Maret 1824, Inggris dan Belanda mendatangi penjajahan mengenai pembagian wilayah jajahan di Indonesia dan Semenanjung Malaya. Dalam hal tersebut, Belanda tidak dibenarkan mengganggu kemerdekaan negara Aceh. Namun, Belanda selalu mencari alasan untuk menyerang Aceh dan menguasainya. Jadi, yang kedua, berdasarkan Traktat Sumatera 2 November 1871, pihak Belanda oleh Inggris diberi kebebasan memperluas daerah kekuasaan di Aceh, sedangkan Inggris mendapatkan kebebasan berdagang di Siak. Hal ini mengganggu ketenangan Aceh. Untuk itu, Aceh mempersiapkan diri mengadakan perlawanan. Yang ketiga, semakin pentingnya posisi Aceh dengan dibukanya terusan Suez pada tahun 1869, lalu lintas pelayaran di Selat Malaka semakin ramai semenjak Suez dibuka dan Aceh merupakan pintu gerbang ke selat tersebut. Yang keempat, Aceh menolak mengakui kedaulatan Hindia Belanda di atas Kesultanan Aceh. Tanggal 26 Maret 1873, pemerintah Hollandia Belanda mengumumkan perang terhadap Aceh. Strategi perlawanan rakyat Aceh. 1. Melengkapi kapal-kapal dengan dagang senjata, prajurit, dan meriam. Yang kedua, mendatangnya bantuan persenjataan, pasukan, dan ahli perang dari Turki. Yang ketiga, melakukan kerjasama dengan kerja-kerja selain seperti Demak dan Calicut. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reno dari kelompok 1 ingin mempresentasikan jalannya perlawanan Aceh. Setelah mendarat pada tanggal 5 April 1875 dan kekuatan kurang lebih 30 orang tentara, serangan terhadap masjid dilakukan dan berhasil direbut. Tetapi kemudian diduduki kembali oleh pasukan Aceh karena ternyata bertahan sangat kuat. Serangan ditunda kembali sambil menunggu bala bantuan dari Batavia. Akhirnya penyerbuan tak diteruskan, malahan ekspedisi ditarik kembali. Pada bulan November 1873, bala tentara mengirimkan ekspedisi kedua ke Aceh yang berkekuatan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Maulana dari kelompok 1 ingin mempresentasikan akhir perang Aceh. Pada tahun 1899, Belanda mulai menerapkan siasat kekerasan dengan mengadakan serangan besar-besaran ke daerah pedalaman. Serangan-serangan tersebut dipimpin oleh Van Hatt II tanpa mengenal perkemanusiaan. Pasukan Belanda membinasakan semua penduduk daerah yang menjadi targetnya. Satu persatu para pemimpin perlawanan rakyat Aceh menyerang dan terbunuh dalam pertempuran yang terjadi di Mulaba Teko Umar Gugur. Perlawanan rakyat Aceh merupakan perlawanan paling lama dan terbesar di Sumatera. Akhirnya mendapat tekanan keras dari Belanda. Pada tanggal 26 November 1902, Belanda berhasil menemukan persembunyian rombongan Sultan dan menawan Sultan Muhammad Daud Shah pada tahun 1903, disusul menyerahkan Panglima Palim dan Raja ke Umala, sedangkan Tengku Umar gugur karena terkena peluru musuh tahun 1899. Pada tahun 1891, Tengku Cik di Tiro meninggal dan digantikan putranya yaitu Tengku Mak Amin di Tiro. Dengan hilangnya pemimpin yang tangguh itu, perlawanan rakyat Aceh mulai kendor. Belanda dapat memperkuat kekuasaan. Jatuhnya benteng Kotore pada tahun 1904 memaksa Aceh harus mendatangi plakat pendek atau perjanjian singkat, dokumen Kortever Klaring yang dikeluarkan oleh Van Hatt II
perjanjian ini menandakan bahwa Aceh tunduk kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hatifatul Askia. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan masalah kesimpulan perlawanan rakyat Aceh. Perlawanan rakyat Aceh. Perjuangan dimulai pada tahun 1873 sampai 1904. Perlawanan rakyat Aceh dilatar belakangi oleh kedudukan Portugis di Malaka yang mengganggu perkembangan Aceh. Strategi perlawanan Aceh diantaranya melengkapi kapal-kapal dagang dengan prajurit dan meriam, mendatangkan bantuan persenjataan pasukan dan ahli perang dari Turki, dan melakukan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Demak dan Kalikut. Aceh beberapa kali melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Pada 1629, pasukan Aceh di bawah Sultan Iskandar Muda melakukan serangan besar-besaran terhadap Portugis. Serangan ini sempat membuat Portugis kewalahan dan harus mengerahkan semua kekuatan menghadapi pasukan Sultan Iskandar Muda. Akan tetapi serangan Aceh belum berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Ringkasan perjuangan dari perlawanan rakyat Aceh adalah Belanda menyerang Aceh dengan menghancurkan Masjid Baitur Rahman dan Jenderal Kohles tewas. Belanda pergi dari Aceh dan kemudian Belanda datang lagi ke Aceh yang dipimpin oleh Jenderal J. van Swieten. Tokoh Aceh bersatu sehingga Belanda mengalami kesulitan dan mengirim Dr. Sjoek Horroja, seorang Belanda yang ahli Islam, untuk mempelajari kehidupan sosial budaya Aceh. Siasat inilah yang akhirnya dapat menaklukkan Aceh. Tokoh yang ikut perang dalam Perang Aceh adalah diantaranya Cut Nyaik Dieng, Teuku Umar, Teuku Cik Ditiro, Teuku Cik Bugas, Habib Abdurrahman, dan Cut Mutia. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 멈춘 시간 속 잠든